Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Selamat mendengarkan. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Ku punya iman, ada pengharapan, ku punya kasih. All because of you. All because of you. All because of you. All because of you. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Ia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat kembali berjumpa dengan Kak Jenny dan teman-teman kalian dari Kids Prayer GBI Sukawarna dalam acara Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love, dan juga dalam acara Kids Warrior ya, yang akan kita gabungkan jadi satu dalam
siaran sore hari ini. Nah, adik-adik, papa, mama, dan opa, oma, apa kabar semuanya? Kakak berharap dan berdoa kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Nah, sore hari ini kembali dengan teman-teman kalian, juga dengan Kaneti, kita akan menaikkan doa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, ya. Karena kita percaya seperti yang dikatakan Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya, ya. Setiap doa-doa kita akan mengubahkan kehidupan di tengah bangsa dan negara kita, bahkan di dalam dunia ini. Amin, adik-adik. Yuk, karena itu sore hari ini kakak mengajak kalian semua untuk bersama-sama berdoa, ya, menaikkan pujian penyembahan. Kita datang sama Tuhan. Karena tidak sia-sia, ya, kedatangan kita kepada Tuhan, ya. Kita mau menghampiri Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia, sehingga kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin, adik-adik. Yuk, karena itu mengawali pertemuan kita mau sama-sama berdoa dulu, ya, supaya Tuhan menyiapkan setiap kita dan Tuhan mengurapi setiap kita. Ayo ikuti kajian ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Saya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tuhan, Kau yang memelihara saya dan keluarga saya. Terima kasih Tuhan untuk semua perlindungan, keamanan yang Tuhan berikan, untuk kesehatan, untuk berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan, sore hari ini saya mau datang kepadamu, saya mau bawa pujian penyembahan saya, karena memang hanya Tuhan yang layak dipuji. Dan saya juga mau naikkan doa-doa saya. Saya percaya Tuhan mendengar doa saya, dan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan akan jawab doa saya. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ya. Nah, adik-adik, kakak dengan segera mengajak kalian membuka satu bagian dari Alkitab dalam kitab 2 Raja-Raja 19. Nah, adik-adik, dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ini ada satu kisah yang cukup panjang, ya. Nanti kalian bisa baca, ya, selesai siaran ini, ya. 2 Raja-Raja pasal 19, ya. Tapi kakak mau ajak kalian, ya, hanya baca beberapa ayat saja untuk pengantar kita boleh berdoa sebentar ini, ya. Adik-adik, ini dikisahkan satu waktu, ya, Yerusalem saat itu dalam kepungan musuh, adik-adik, ya. Nah, rajanya yang bernama Hizkia, ya, begitu mendengar bahwa ada musuh mengepung, ya, kota mereka, wah, dia susah hati, dia bingung, dia sedih, adik-adik, ya. Karena apa? Ya, dikepung nggak bisa kemana-mana, ya. Sementara musuhnya itu yang disebutkan yang bernama Sanherib itu musuh yang kuat, ya. Sementara Yerusalem itu bisa dikatakan satu kota yang memiliki benteng, ya. Jadi kalau mereka dikepung udah nggak bisa kemana-mana, ya. Nah, dalam keadaan sedih dan susah itu, adik-adik, ya, Hizkia ini kemudian, ya, menceritakan, ya, sama seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, ya. Dan kemudian, ya, dengan tuntunan dari Yesaya, ya, Hizkia datang kepada Tuhan, ya. Dia datang kepada Tuhan, ya, ketika si musuhnya datang mengancam, ya. Dia dikatakan ayat ke-14, kakak mau bacakan buat adik-adik, ya. Ini ketika si musuh-musuhnya mengancam Hizkia, kirim surat ancaman gitu, ya, adik-adik, ya. Ayat 14-nya dikatakan begini. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, ya. Dia baca, lalu apa katanya? Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan, ya, dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ini keren, ya, adik-adik, ya. Hizkia dapat surat isinya mengancam, ya, penuh ancaman, ya. Hizkia nggak cari siapa-siapa, dia carinya Tuhan, ya. Dia mencari Tuhan, ya, dikatakan dia pergi ke rumah Tuhan, suratnya dibawa, dia bukain di hadapan Tuhan. Jadi istilahnya apa? Hizkia ini ngadunya sama Tuhan, ya. Hizkia bukannya bicara kiri kanan, ya, ngadu ke sana kemari, ngomel-ngomel, nangis atau marah-marah, ya. Dia datang sama Tuhan, adik-adik, ya. Terus ayat 15-nya Hizkia dikatakan begini, Hizkia berdoa, ya. Dia bukan cuma bawa suratnya, dia berdoa di hadapan Tuhan, ya. Terus Hizkia bilang, ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Wah, dipanggil tuh Tuhan Allah Israel, ya. Nah, terus Hizkia bilang, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Wah, benar sekali, adik-adik, ya. Hizkia memanggil nama Tuhan dengan tepat, ya. Dia adalah Allah Israel, ya. Dia yang bertahta di atas kerubim, ya. Bahkan dia, ya, yang memiliki segala kerajaan di bumi, ya. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi ini.
ya Hizkia benar sekali ya memanggil Tuhan ya dalam pengenalan yang benar ya. Terus ayat 16-nya Hizkia bilang gini, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah." Ya, wah Hizkia meminta perhatian dari Tuhan ya. "Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah." Ya, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup ya. Nah, jadi Hizkia tahu adik-adik ya, Allah yang disembah itu Allah yang mendengar, Allah yang melihat ya. Tapi kenapa Hizkia berkata seperti ini? Dia ingin meminta perhatian dari Tuhan ya, karena surat ancaman Sanherib itu ya. Nah, kakak loncat ya ke ayat 19. Ayat 19 Hizkia bilang gini, "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Ya, wah adik-adik, Hizkia luar biasa ya, di dalam ketakutan karena ancaman dari raja si Sanherib ini ya. Hizkia nggak cari orang lain ya, dia cari Tuhan ya. Dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, dia percaya sama Tuhan, dan dia bilang, "Tuhan selamatkan kami." Ya, karena apa? Hizkia tahu bahwa semua kerajaan di bumi itu milik Tuhan ya, dan dia pengen bahwa semua kerajaan di bumi itu menghormati Tuhan ya, tahu bahwa Tuhan ya adalah Allah yang sejati ya. Nah adik-adik ya, terus apa adik-adik ya akibat dari doa itu apa ya? Ternyata nggak lama ya Tuhan berbicara sama Hizkia lewat nabinya Yesaya adik-adik ya. Nah ya, jadi kalau kita datang sama Tuhan adik-adik ya, kalau kita datang dalam pengenalan yang benar ya, Tuhan itu nggak akan berdiam diri ya. Tuhan pasti akan menanggapi doa-doa kita ya. Nah singkat cerita adik-adik, ayat 35 ya, lewat perkataan Nabi Yesaya Tuhan menjawab Hizkia ya, Raja Hizkia, dan dikatakan ayat 35-36 ini keren banget adik-adik ya. "Pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan." Ya, malaikat Tuhan kirim tuh adik-adik ya. "Lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur." Ini musuhnya Raja Hizkia ya. Jadi bukan siapa-siapa ya yang menghancurkan musuhnya Hizkia, tapi Tuhan sendiri ya. Tuhan mengirimkan malaikatnya ya, dan katanya keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya itu bangkai orang-orang mati belaka. Musuh-musuhnya Raja Hizkia udah nggak ada ya, mereka udah binasa ya. Terus ayat 36 bilang apa ya? Si Sanherib Raja Asyur itu katanya pulang ya, nggak jadi nyerang karena apa? Tentaranya semua udah dibunuh sama malaikat Tuhan ya. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Nah adik-adik ya, dari kisah yang singkat ini ya, kita mau belajar ya, mengingat bahwa seberapapun ya keadaan di sekitar kita yang kelihatannya itu terlalu besar untuk kita tangani ya, Tuhan bilang kalau kita datang kepadanya ya, ada pertolongan dari Tuhan. Amin adik-adik ya. Kalau Tuhan sudah menolong Yerusalem dan Raja Hizkia ya dari serangan Raja Asyur yang bernama Sanherib ya, Tuhan sudah kirim malaikatnya ya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Adik-adik, ayo sore hari ini kita mau kembali bersatu hati ya. Kita mau naikkan lebih sungguh lagi pujian, penyembahan dan doa-doa kita, supaya apa? Tuhan turun tangan membela kita di Indonesia. Amin ya. Dari pandemi COVID-19 ya, dari ancaman krisis ekonomi, ayo adik-adik kita berseru sama Tuhan ya, karena kita tahu bahwa keinginan Tuhan adalah mendatangkan damai sejahtera buat kita ya. Segala sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera, kita percaya itu bukan dari Tuhan ya. Karena itu mari sore hari ini kita mau berseru kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan ya, biar Tuhan yang kirim malaikatnya ya atas bangsa kita ya, sehingga segala hal-hal tidak baik ya yang direka-rekakan si iblis itu boleh dihancurkan ya, dan biarlah kita terus memberkati bangsa kita sehingga ada damai sejahtera di tengah bangsa kita. Amin adik-adik, mari sama-sama kita datang dalam pujian dan penyembahan bersama-sama dengan Kaneti dan teman-teman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami angkat hati kami. Haleluya. Banyak yang kau perbuat
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yes Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Bapa kami yang baik. Kami mau terus bersyukur dan kami mau katakan bahwa kasih-Mu yang paling indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Nah adik-adik, sekarang Kak Jenny mengajak adik-adik semua di rumah, Papa Mama dan Opa Oma, bersama-sama yuk kita ikuti nyanyian ini. Kita angkat bersama-sama di tempat kita masing-masing ya. Kita mau bilang sama Tuhan, biarlah Tuhan menyertai setiap langkah kita ya. Kita hanya mau berjalan dalam pimpinan Tuhan Yesus. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ayo kita naikkan satu kali lagi ya. Kita belajar pujian ini. Kita mau katakan supaya Tuhan boleh menyertai kita di setiap perjalanan kita. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Supaya Engkau sendiri yang terus memegang tangan setiap kami. Jangan lepaskan kami Tuhan, tapi tuntunlah kami, pimpin kami dalam setiap langkah-Mu Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh yes Tuhan, pimpin langkah setiap kami ya Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Yes Jesus, berjalanlah denganku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan menjadi tempat perteduhan dan dapat diandalkan dalam segala keadaan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar Indonesia dapat Engkau yang pimpin ya Tuhan untuk menghindarkan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin dan semua jajaran Menteri TNI Polri ya Tuhan dan para kepala daerah ya Tuhan, agar terus Engkau bimbing ya Tuhan dalam memutuskan segala kebijakan untuk kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Baik ya Tuhan, keamanan ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau juga ya Tuhan memberkati keamanan. Biarlah Engkau yang memberkati keamanan Indonesia dan ekonomi Indonesia ya Tuhan. Kau cukupkan semuanya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kehendak Tuhan dinyatakan dan damai sejahtera melingkupi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa di surga yang baik dan penuh kasih, saat ini kami berdoa ya Tuhan, agar kebijakan pasca PSBB berasal dari Engkau ya Tuhan, dan juga supaya damai sejahtera turun ke masyarakat.
Dan kami juga mau doa agar penderita COVID-19 menurun ya Tuhan, supaya namamu ya Tuhan diagungkan, ditinggikan di atas Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, kami berdoa meminta hikmat dan ketaatan untuk semua lapisan rakyat Indonesia agar dapat menjalani pola hidup sehat dan cerdas dalam menjaga diri maupun lingkungan. Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa bagi penderita COVID-19, khususnya pada anak-anak yang dirawat. Tuhan, Kau nyatakan kesembuhan atas bangsa kami. Kami juga berdoa agar para orang tua diberikan hikmat dan kesadaran untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri dari penularan COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para dokter, petugas medis, petugas sosial, TNI, Polri, kepala daerah, dan para penyuluh masyarakat agar tidak menjadi lelah dan menyerah, tetapi diberikan pengharapan-pengharapan dan terobosan-terobosan baru sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa agar seluruh lapisan masyarakat tetap bersikap positif, supaya mereka tetap di rumah. Semoga PSBB ini ya Tuhan bisa ya Tuhan menjadi ya Tuhan PSBB ini ya Tuhan bisa berlaku ya Tuhan kepada orang-orang yang bisa menjalaninya ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan, supaya mau bekerja sama dan unity untuk mempercepat pemutusan rantai COVID-19 ya Tuhan, supaya COVID ini ya Tuhan tidak ada lagi menyebar ya Tuhan. Engkau yang memberkati supaya kami ya Tuhan bisa ya Tuhan supaya kami semua ya Tuhan bisa melakukan PSBB ini ya Tuhan dengan teratur. Engkau yang memberkati, Engkau yang jaga lindungi kami, Kau jauhkan kami dari segala kejahatan, Kau jauhkan kami dari segala penyakit ya Tuhan. Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga hari ini ya Tuhan kami masih bisa mendengarkan radio, kami masih bisa beribadah. Tuhan Yesus, kami mau meminta ya Tuhan Yesus, lawatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus yang besar-besaran terjadi atas bangsa negara kami hingga ke penduduk-penduduknya ya Tuhan. Mereka mengalami lawatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, setiap kami dapat menerima lawatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, agar kehidupan kami, kehidupan bangsa kami dan negara kami, kehidupan penduduk-penduduk ya Tuhan Yesus, kehidupan pejabat tinggi ya Tuhan Yesus, kehidupan presiden beserta wakil dan jajarannya Tuhan Yesus bisa ya Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Apa yang kami perbuat, yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, itu bisa sesuai dengan yang Engkau mau atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Bisa sesuai dengan tujuan Engkau menciptakan setiap kami ya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah ya Tuhan Yesus, ketika kami menerima Roh Kudus-Mu, kami menerima lawatan Roh Kudus-Mu, bangsa kami menerima ya Tuhan Yesus, akan ada kebaikan ya Tuhan Yesus yang datang kepada setiap kami. Damai sejahtera ada atas bangsa kami, perlindungan ya Tuhan Yesus, kedamaian ya Bapa, pemulihan ya Tuhan Yesus, kesembuhan ada terjadi atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar ada kebangunan rohani ya Tuhan Yesus, ada kebangunan rohani atas gereja-gereja Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Ada kebangunan rohani-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak ya Tuhan, pemuda, orang tua, pendeta, wakil pendeta ya Tuhan Yesus, orang mereka bisa bangkit di dalam kuasa Tuhan. Pelayan-pelayan gereja mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, sehingga ya Tuhan Yesus banyak orang yang dirawat oleh Roh Kudus-Mu, yang sudah menerima Roh Kudus mengalami kebangkitan ya Tuhan Yesus, sehingga setiap kami bisa
bisa bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala berkat dari-Mu. Haleluya, amin. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Ada Pentakosta ketiga dari Indonesia Tuhan. Ada pergerakan dari timur ke barat ya Tuhan Yesus. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh Indonesia penuh Indonesia Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. kemuliaan-Nya. Teman-teman yang di rumah, dimanapun kalian berada, kita sama-sama panjatkan permohonan Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Indonesia akan mengalami Tuhan. Ada pemulihan jiwa-jiwa. Ada Pentakosta ketiga dimulai dari timur ke barat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita percaya dan kita akan terus berdoa dan mengatakan bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari menutupi doa kita sore hari ini, kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 60. Kita deklarasikan hal ini terjadi atas bangsa kita, atas dunia ini. Ayo sama-sama kita deklarasikan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 dan 16b. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan.
Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa Allah Yakub. Amin. Puji Tuhan adik-adik, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Sore hari ini kita sudah menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doa kita. Sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang, kita akan menaikkan doa-doa pujian kita kembali. Dan jangan lupa hari Minggu ini kita akan beribadah bersama di Radio Maestro pukul 3 sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi kamu.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime Kids Warrior of God. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.